Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Suci Hasanah untuk mata kuliah Wound Care. Pada pertemuan 2 ini saya akan menjelaskan tentang konsep luka. Baik, kita mulai. Teman-teman mahasiswa, mungkin konsep luka ini bukan hal yang asing untuk kalian, karena sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang luka. Tapi mari kita belajari kembali tentang konsep luka ini. Apa sih itu luka? Banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang luka. Mulai dari luka merupakan ruptur atau robekan pada kulit, suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit. Kemudian ada juga yang mendefinisikan suatu keadaan di mana terjadi gangguan keseimbangan terhadap integritas kulit, yaitu kehilangan atau kerusakan sebagai struktur jaringan tubuh akibat trauma mekanik, termal, radiasi fisik, maupun pembedahan dan zat kimia. Selain itu, luka juga didefinisikan sebagai suatu kerusakan yang abnormal pada kulit yang menghasilkan kematian dan kerusakan sel-sel kulit. Luka juga dapat diartikan sebagai interupsi kontinuitas jaringan. Biasanya luka ini dapat terjadi karena suatu trauma atau cedera. Jadi dapat disimpulkan definisi luka adalah adanya diskontinuitas jaringan pada kulit. Sekarang kita masuk pada pembahasan jenis luka. Secara umum, dilihat dari waktu penyembuhan, luka dibagi menjadi 2, yaitu luka akut dan luka kronis. Luka akut, luka di mana waktu penyembuhannya berjalan secara fisiologis. Artinya, penyembuhan luka itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pada penyembuhan atau tahap-tahap penyembuhan luka secara normal. Anda bisa lihat gambar di bawah yang sebelah kiri itu contoh luka akut. Luka dari hasil pembedahan. Nah, luka pembedahan ini dapat sembuh dengan tipe penyembuhan luka primary attention atau adanya luka traumatik atau luka pembedahan yang berproses melalui tahapan perbaikan yang teratur. Dan tadi disampaikan sesuai dengan tahap-tahap penyembuhan luka yang fisiologis. Dengan demikian, luka akan mengalami perbaikan integritas anatomis yang terus-menerus. Sedangkan luka kronis, Anda bisa lihat contohnya pada gambar yang paling kanan, itu adalah contoh luka kronis, adalah luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan luka. Jadi tahap-tahap penyembuhan luka secara fisiologis ini mengalami perpanjangan. Akibatnya luka ini tidak sembuh. Luka kronis dapat karena faktor eksogen, dapat juga disebabkan karena faktor endogen atau intrinsik. Luka ini terjadi jika proses perbaikan luka tidak terjadi melalui proses yang teratur dan diperlambat oleh adanya faktor-faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik yang tentunya akan berdampak pada penderita, pada lukanya, dan juga pada lingkungannya. Sedangkan bila didasarkan pada kebersihan luka, maka luka bisa dibagi menjadi luka bersih dan luka kotor. Anda bisa lihat 2 gambar contoh di bawah ini, contoh luka bersih dan luka kotor. Luka bersih yaitu luka bedah yang tidak terinfeksi sehingga tidak terjadi inflamasi serta tidak menginfeksi sistem tubuh yang lainnya akibat luka terinfeksi. Misalnya, akibat luka terinfeksi itu bisa menyebabkan infeksi secara sistemik, sehingga sistem-sistem tubuh seperti sistem respirasi, J-tract, genital, dan urinaria juga bisa mengalami infeksi. Pada luka bersih ini, umumnya menghasilkan luka yang tertutup, dan kemungkinan terinfeksinya sangat kecil. Luka bersih memiliki resiko untuk mengalami infeksi sekitar 1-5%. Berbeda dengan luka kotor.
Pada luka kotor, dikatakan luka kotor karena pada luka tersebut terdapat sejumlah mikroorganisme yang pada akhirnya membuat luka itu mengalami infeksi. Jenis luka yang berikutnya didasarkan pada mekanisme luka. Berdasarkan mekanisme luka, terdapat 3 jenis luka, yaitu luka memar, luka insisi, dan luka abrasi. Luka memar yaitu luka yang tidak disengaja terjadi, biasanya akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan, dan bengkak, tetapi kulit tetap utuh. Pada luka tertutup, kulit terlihat memar. Yang kedua adalah luka insisi. Luka insisi adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misalnya luka bedah. Itu teriris oleh instrumen yang digunakan untuk membuka kulit misalnya. Atau pada saat Anda memotong sayuran, Anda teriris oleh pisau. Maka luka itu termasuk luka insisi. Yang ketiga adalah luka abrasi. Luka abrasi terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tajam. Contoh misalnya seseorang terjatuh dari motor, kemudian dia mengalami benturan dengan aspal, maka akan terjadi luka gesekan antara kulit dengan aspal. Maka luka tadi termasuk dalam luka abrasi. Berikutnya, luka dibagi berdasarkan integritas luka. Ada luka tertutup, ada luka terbuka. Anda perhatikan contoh gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri menunjukkan luka tertutup, yang sebelah kanan menunjukkan luka terbuka. Luka tertutup di mana jaringan yang ada pada permukaan tidak rusak. Contohnya, keseleo, tergelincir, patah tulang. Tetapi kerusakan jaringan yang terjadi di bawah dermis. Tidak terjadi kerusakan pada integritas kulit. Tetapi terdapat kerusakan jaringan lunak maupun cedera internal dan perdarahan di bawahnya. Luka tertutup. Luka tertutup merupakan kerusakan yang melibatkan kulit atau membran mukosa. Kemungkinan perdarahan disertai pada kerusakan jaringan. Luka terbuka ini berisiko untuk mengalami infeksi. Luka terbuka dapat disimpulkan sebagai luka di mana kulit atau selaput jaringan rusak. Kerusakan terjadi karena kesengajaan, misalnya operasi, maupun bukan karena kesengajaan, misalnya karena kecelakaan. Yang selanjutnya, pembagian luka berdasarkan karena tindakan, yaitu luka dibagi menjadi 2, luka karena disengaja dan luka karena tidak disengaja. Luka disengaja merupakan luka yang terjadi pada saat pengobatan. Luka yang terkena radiasi atau pembedahan itu merupakan luka yang disengaja. Contohnya Anda lihat di bawah ini. Luka akibat pembedahan yang sebelah kiri, berarti luka karena disengaja. Yang sebelah kanan merupakan luka yang tidak disengaja. Luka yang tidak disengaja ini terjadi karena kecelakaan atau karena terbentur atau dengan benda-benda tajam. Misalnya, luka karena trauma akibat kecelakaan. Baik, sampai jenis-jenis luka. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Silahkan kalau ada pertanyaan atau Anda belum paham, Anda bisa gunakan forum diskusi untuk pertemuan konsep luka yang ada di Sekalsa untuk menyampaikan pertanyaan dan kita berdiskusi di situ. Selanjutnya kita lanjut pada materi berikutnya atau pembahasan berikutnya, yaitu proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka merupakan proses yang dinamis. Terdapat 3 fase, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi atau epitelisasi, dan fase maturasi atau remodeling. Yang pertama, fase inflamasi. Fase inflamasi yaitu suatu fase yang terjadi ketika awal terjadinya luka atau cedera. Fase inflamasi ini berlangsung dari hari ke-0 sampai kurang lebih hari ke-5.
Fase inflamasi merupakan suatu respon segera setelah terjadi injuri, yaitu berupa pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah. Pada fase inflamasi terdapat 5 karakteristik, yaitu ada tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolisa. Teman-teman mahasiswa, silakan nanti dicari apa itu artinya tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolisa. Karena ini bukan hal yang asing lagi, beberapa kali pasti Anda sudah mendapatkan materi ini. Fase yang kedua adalah fase proliferasi atau epitelisasi. Fase ini terjadi pada hari ke-3 sampai hari ke-4. Fase ini disebut juga dengan fase granulasi. Kenapa? Karena adanya pembentukan jaringan granulasi. Sehingga pada luka tampak merah segar, mengkilat, di mana jaringan granulasi ini terdiri dari kombinasi antara fibroblast, sel inflamasi, pembuluh darah baru, fibronektin, dan asam hyaluronat. Epitelisasi terjadi pada 24 jam pertama, ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian luka. Epitelisasi ini terjadi pada 48 jam pertama pada luka insisi. Fase yang ketiga adalah fase maturasi atau remodeling. Fase ini berlangsung dari beberapa minggu sampai 2 tahun. Pada fase ini terbentuk kolagen baru yang mengubah bentuk luka serta peningkatan kekuatan jaringan atau sering disebut dengan tensile strength. Pada fase ini bisa terbentuk jaringan parut atau scar tisu. Kurang lebih dari 50-80% luka bisa terbentuk jaringan parut, di mana jaringan parut ini nantinya sama kuatnya dengan jaringan sebelumnya. Pada fase maturasi ini, tentunya akan terjadi perbaikan seluler dan vaskularisasi. Dan pada fase ini, aktivitas seluler dan vaskularisasi berkurang secara bertahap. Anda perhatikan gambar di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan adanya fase maturasi atau remodeling. Anda lihat luka di sini sudah mulai sudah tertutup ya, luka di sini sudah tertutup.